Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Setelah 3 tahun menikah, Dira dan Ayu pindah ke rumah tua warisan keluarga Ayu di desa terpencil. Rumah itu telah lama kosong sejak pernikahan misterius nenek buyut Ayu yang hilang secara gaib pada malam pertamanya. Warga sekitar menyebutnya, rumah pengantin setan, karena setiap pasangan yang tinggal di sana tidak pernah bahagia, dan seringkali, salah satunya meninggal secara misterius. Di awal kepindahan, Dira mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Ia melihat sosok mempelai wanita bermata hitam legam, memakai gaun pengantin merah darah, duduk di atas ranjang sambil menyanyikan lagu Jawa kuno. Ayu, yang awalnya skeptis, perlahan mulai berubah sikap, menjadi pendiam, sering melamun, dan tidur sambil menggumamkan mantra aneh. Suatu malam, Dira menemukan ruang bawah tanah tersembunyi di balik lemari tua. Di dalamnya, ada altar hitam dengan foto-foto pengantin perempuan dari berbagai generasi. Semuanya hilang secara misterius di usia pernikahan yang sama, 3 tahun. Ternyata, keluarga Ayu menyimpan kutukan turun-temurun. Nenek buyutnya pernah melakukan perjanjian dengan entitas gaib untuk menjaga kehormatan keluarga, dengan tumbal pengantin perempuan pertama dalam setiap generasi. Ayu, yang sudah ditandai, mulai kerasukan arwah sang pengantin setan, dan bersiap menyerahkan tubuhnya sebagai wadah baru. Dalam keputusasaan, Dira mencoba memutus kutukan dengan bantuan seorang dukun sepuh. Tapi ritual pengusiran arwah berubah menjadi pembantaian mengerikan saat roh-roh pengantin sebelumnya bangkit dan menyeret semua yang hadir ke dalam dimensi gaib, sebuah pesta pernikahan abadi di alam kematian. Setelah kepindahan mereka ke rumah warisan di desa Karangjati, suasana mulai berubah. Hari pertama terasa dingin meski matahari terik. Tetangga-tetangga sekitar hanya mengintip dari balik tirai, dan seorang nenek tuli yang lewat hanya berbisik, belum terlambat kalau mau pergi. Dira menganggap semua itu cuma sugesti desa. Tapi malam pertamanya langsung mengubah semuanya. Tengah malam, terdengar suara lonceng kecil berdentang dari arah kamar belakang. Saat Dira membuka pintu kamar itu, tak ada apa-apa, kecuali satu gaun pengantin merah yang tergantung di balik pintu, perlahan bergoyang meski tak ada angin. Di bawah gaun itu, ada genangan air. Tapi saat Dira menyalakan lampu senter, air itu berubah menjadi darah yang perlahan meresap ke lantai kayu. Teriakannya membangunkan Ayu, tapi saat Ayu datang, semuanya menghilang. Gaun, darah, kamu ngelindur, Dir. Tapi Dira tahu dia tak bermimpi. Ayu mulai sering mengurung diri di kamar. Matanya kosong, bibirnya biru kehitaman setiap pagi. Dira memergokinya duduk menghadap cermin sambil menyisir rambut, padahal tidak ada cermin di kamar mereka. Hanya tembok kosong. Suatu malam, Dira merekam Ayu tidur, karena ia mulai bicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Saat ia menonton rekamannya, Ayu terlihat sedang menatap kamera dan tersenyum, meski seharusnya sedang tidur dengan mata tertutup. Di akhir rekaman, suara perempuan parau terdengar. Pengantin baru, waktunya pesta. Ruang bawah tanah yang ditemukan Dira menyimpan banyak rahasia, altar, simbol kuno, dan gulungan surat perjanjian darah. Salah satu surat ditulis tangan. Persembahan pengantin demi kekuatan. Keturunan perempuan pertama setiap generasi adalah janjiku. Tertanda, Nyi Murti, sang nenek buyut Ayu. Dira meminta bantuan seorang kiai dari luar desa. Tapi saat kiai itu datang dan mulai membaca ayat-ayat, seluruh rumah bergetar. Lampu padam, dinding memuntahkan darah. Dari langit-langit, gaun merah itu turun sendiri, seperti digantung oleh tangan tak kasat mata. Sang kiai memekik, tubuhnya terseret oleh kekuatan tak terlihat ke dalam ruang bawah tanah. Teriakan terakhirnya hanya terdengar seperti orang dicekik sambil tertawa. Puncaknya terjadi saat hari pernikahan mereka yang ketiga. Ayu menghilang. Dira mencari ke seluruh penjuru rumah dan menemukannya berdiri di altar bawah tanah, mengenakan gaun pengantin merah itu. Wajahnya bukan lagi Ayu, melainkan wajah perempuan lain dari zaman kolonial, dengan luka terbuka di leher dan mata putih tanpa bola mata.
Selamat datang, suamiku, pesta baru akan dimulai. Tiba-tiba, dinding terbuka. Di baliknya, aula tua seperti ruangan pesta pernikahan, penuh dengan mayat-mayat pengantin dari masa lalu. Mereka berdiri, menari pelan, wajahnya membusuk tapi tersenyum, menyambut Dira. Dira mencoba lari, tapi dunia sudah berubah. Ia terperangkap di alam pengantin, dimensi kutukan, tempat di mana roh pengantin dikurung untuk selamanya. Ayu, atau apapun yang merasuki dirinya, memeluk Dira dan berbisik. Kini kamu milik kami, selamanya. Beberapa tahun kemudian, rumah itu dijual oleh pihak desa ke pasangan muda lainnya. Mereka datang dengan bahagia, ingin memulai hidup baru. Di ruang tamu, tergantung foto pernikahan Dira dan Ayu, tersenyum, tapi matanya hitam legam. Dan dari dalam lemari tua, gaun pengantin merah itu mulai bergetar perlahan. Dira terbangun di sebuah kamar yang asing, tapi sangat mirip dengan kamar di rumah warisan itu. Bedanya, semua benda di sana membusuk, kain-kain pengantin tergantung di langit-langit seperti tubuh-tubuh mati, dan jam berdetak mundur. Di luar jendela tak ada dunia, hanya kegelapan dengan kabut merah yang menggantung diam. Suara gamelan kuno terdengar dari kejauhan, mengiringi bisikan-bisikan yang mengelilinginya. Lebih besar dari janji darah, belum terpenuhi. Saat ia membuka pintu, koridor panjang menyambutnya. Di sepanjang dinding tergantung potret-potret pengantin dari berbagai zaman. Semua memandang lurus ke arah Dira, dan perlahan tersenyum bersamaan. Ia berlari, tapi koridor itu seolah tak berujung. Setiap kali Dira membuka pintu di sepanjang lorong, ia masuk ke pesta pernikahan yang berbeda, tapi semuanya sama, pengantin wanita berdarah, tamu-tamu tanpa wajah, dan Ayu, selalu berdiri di ujung ruangan, menatapnya dengan mata kosong dan wajah retak seperti porselen tua. Dira akhirnya menemukan jalan ke ruang ritual utama. Altar besar dari tulang belulang berdiri di tengah, dengan kitab kulit manusia terbuka, dan darah menetes dari langit-langit. Sosok Nyi Murti muncul dalam wujud setengah manusia, setengah iblis perempuan, dengan kuku sepanjang jari Dira dan rambut menyentuh lantai. Lebih besar dari, kau menolak takdir, Dira. Tapi takdir keluarga ini, haus darah. Kau harus memilih. Dua pilihan terhampar. 1. Menyerahkan dirinya dan menggantikan Ayu sebagai tuan rumah, pengantin setan, membebaskan istrinya dari kutukan. 2. Menolak dan mencoba menghancurkan altar, dengan risiko menjadi bagian dari koleksi arwah yang terjebak selamanya. Dira memilih opsi pertama, demi cinta. Ia mencium Ayu 1 kali, dan tubuhnya segera ditarik ke dalam altar. Darah menyembur dari matanya, mulutnya, telinganya, dan seluruh tubuhnya terurai seperti kabut. Suaranya menjadi gema di antara lorong-lorong kematian. Lebih besar dari, selamat datang. Pengantin pria ke-13. Beberapa bulan kemudian, Ayu kembali ke dunia nyata. Ia ditemukan dalam kondisi trauma berat, di tengah hutan, memakai gaun pengantin putih yang kini berubah merah di bagian bawah. Ia tak bicara selama bertahun-tahun. Tapi setiap malam ia menggambar wajah yang sama, Dira, tersenyum dalam kegelapan, berdiri di belakang cermin. Rumah itu akhirnya dijual kembali. Pasangan muda baru, Reno dan Chika, memasuki rumah tua itu dengan harapan dan cinta. Tapi saat mereka membersihkan ruang bawah tanah, mereka menemukan foto lama. Foto pernikahan, Dira dan Ayu. Dan di belakangnya, bayangan setan bergaun merah, berdiri tegak, tersenyum lebar. 7 tahun setelah kejadian hilangnya Dira, rumah itu telah direnovasi, dicat ulang, dan dijual sebagai villa heritage bernama Villa Pengantin. Pasangan baru, Reno dan Chika, pasangan selebgram yang mencari konten mistis, membeli tempat itu demi eksposur. Mereka tidak tahu bahwa malam pertama mereka di villa itu akan menjadi malam terakhir dalam hidup mereka yang biasa. Beberapa jam setelah mereka tinggal, Chika merekam vlog sambil menjelajah rumah. Ketika ia membuka lemari di kamar utama, gaun pengantin merah tergantung rapi di sana, padahal semua isi lemari seharusnya sudah dibersihkan. Aku akan pakai ini buat perang Reno, katanya.
Saat ia memakai gaun itu malamnya, ia melihat bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Cermin itu menunjukkan dirinya tersenyum lebar, meski wajah Chika tidak. Reno mulai merasa mual, seperti dicekik oleh tangan tak terlihat setiap kali mendekati Chika. Saat malam ketiga, Chika menghilang di tengah malam. Reno menemukannya di bawah tanah, berdiri di tengah altar lama yang kini menyala dengan api biru. Chika mengenakan gaun pengantin merah, dan di belakangnya, Dira berdiri, tapi bukan lagi manusia. Tubuh Dira kini tinggi, kurus seperti rangka, dengan kepala yang separuh membusuk. Namun matanya, masih seperti dulu, penuh cinta yang salah tempat. Lebih besar dari, aku hanya ingin dia bahagia, dan kau datang mengusik pestaku. Reno mencoba kabur, tapi tak bisa. Ia melihat dinding altar tertulis. Lebih besar dari, pengantin tak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu tamu baru. Chika dirasuki oleh entitas Nyi Murti yang kini menggunakan tubuhnya sebagai wadah baru. Ia dan Dira memimpin ritual pesta pernikahan di alam gaib, mengundang semua roh pengantin yang pernah menjadi korban. Reno disiapkan menjadi tumbal saksi, manusia terakhir yang akan menyaksikan pernikahan agung itu sebelum dibakar hidup-hidup sebagai simbol bersatunya dunia manusia dan dunia kematian. Namun, sebelum nyala api menghabisinya, Reno menyalakan korek gas dan meledakkan altar bawah tanah. Suara ledakan menggema di seluruh dimensi lain, membakar gaun, altar, roh, bahkan tubuhnya sendiri. Polisi menemukan reruntuhan villa itu seminggu kemudian. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, kecuali foto pernikahan hangus yang tergantung di dinding bawah tanah. Foto baru, Reno dan Chika, berdiri bersisian, dengan mata kosong dan senyum lebar. Dan di belakang mereka, Dira dan Ayu, menjadi saksi abadi pesta pengantin setan, yang tak akan pernah selesai. Legenda pengantin setan kini jadi cerita larangan di desa Karangjati. Siapapun yang mendengar suara lonceng dari rumah tua itu, jangan dijawab, karena itu bukan panggilan tamu, tapi undangan.